Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan lagi terkait dengan tafsir surah Al-Hadid. Ada 6 potongan penggalan ayat yang bisa kita bahas. Penggalan pertama, Allah mengangkat tentang tema ketuhanan. Karakteristik ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan dalam ayat 1 sampai 6. Kemudian, penggalan kedua, Allah mengangkat tema tentang bahwa iman itu menafikan kebahilan. Setelah Allah sampaikan tentang karakteristik ketuhanan, kekuasaannya di alam raya, ya kan? Bagaimana dia memiliki seluruh sumber rezeki, pemilik sumber rezeki, lalu Allah mengangkat tema perintah untuk berinfak. Bahwa orang yang berinfak itu tidak akan miskin justru, tapi dia akan mendapatkan pahala yang besar dan akan mendapatkan ganti yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu digambarkan dalam ayat yang ke-7 sampai 11. Penggalan ketiga yaitu 12 sampai 19 mengangkat tema tentang gambaran kedudukan akhir kaum mukmin dan kaum munafik di akhirat nanti, di mana kaum mukmin itu akan bercahaya dan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dengannya dia yang menuntunnya menuju surga, dan orang munafik justru akan mendapatkan kegelapan dan tidak ada mendapatkan cahaya lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masuk neraka. Penggalan keempat adalah mengangkat tentang karakteristik kehidupan dunia yang menipu, digambarkan dalam ayat yang ke-20 sampai 21. Kemudian yang kelima adalah penggalan tentang gambaran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwa semua peristiwa yang ada terjadi dalam kehidupan ini, baik yang skala pribadi maupun peristiwa yang ada di muka bumi, apapun dia ya, tidak lepas dari izin dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu lagi ada di antara kita yang menyalahkan ini, menyalahkan sana, yang menyesali ini, menyesali itu. Digambarkan dalam ayat yang ke-22 sampai 24. Dan penggalan ke-6 yang terakhir dalam ayat 25 sampai 29, kembali Allah menghimbau kepada kita untuk beriman dan mengikuti petunjuk Rasul agar selamat. Tidak ada tempat kembali selain Allah. Tidak ada pilihan lagi selain beriman kepada Allah. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan penggalan ke-4, ayat 20 sampai 21. Tadi kita baru bahas tentang penggalan ketiga, tentang kondisi orang kafir dan orang munafik beserta orang mukmin di akhirat. Ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah, kata Allah, bahwa karakteristik kehidupan dunia ini tidak lepas dari pertama, dia adalah la'ibun, adalah permainan, main-main. Makanya jangan terlalu fokus kepada permainan itu. Kadang kita sampai bermusuhan hanya karena beda partai dalam politik. Kadang kita bermusuhan hanya karena beda liga dalam sepak bola. Kadang kita bermusuhan hanya karena beda hobi. Jadi terlalu banyak kubu dalam hidup ini kalau mau diterusin untuk menjadi berpecah belah. Ya, sadarilah itu semua adalah permainan. Ya, permainan semuanya. Karakter kedua dalam kehidupan adalah lahwun. Ya. Lahwun itu hal-hal yang melengahkan, melalaikan. Ya. Bukan hanya sekedar games dalam HP yang melalaikan, tapi juga profesi, pernikahan, percintaan, semua apapun bentuknya, itu melalaikan semuanya kalau membuat kita akhirnya tidak sempat beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal kehidupan kita di akhirat nanti, ya. Makanya tidak ada kesibukan yang memberikan dampak kebaikan untuk akhirat kita selain kesibukan yang bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus sholat? Tidak selalu. Bagaimana cara membuat semua kesibukan itu menilai berkah dan bernilai ibadah? Awalilah semua dengan basmalah. Akhirilah dengan hamdalah. Jangan lupa untuk beribadah di tengah-tengahnya. Jangan lupa untuk saling membantu dalam proses kesibukan itu. Jangan lupa untuk berbagi dari apapun capaian yang kita miliki.
yang kita dapatkan. Jadi agar tidak sia-sia apapun yang kita lakukan. Tidak ada kelalaian selama masih bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah. Hatta tidur pun itu kalau untuk mengecas energi kita, untuk membuat kita semakin pulih, bersinergi dalam bekerja, ya kan, maka itu menjadi ibadah kalau kita berdoa, ya kan. Sholat tidak akan menjadi ibadah kalau salah tujuan, untuk riya dan sebagainya, hanya untuk menggugurkan kewajiban atau enggak enak, terbawa situasi dan sebagainya, ya. Jadi bukan pada nilai amalnya, tapi nilai niatnya. Pastikan awali dengan basmalah dan jangan lupa kalau kita memulai sebuah amal, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma yassir wa barik, ya Allah mudahkan dan berkahilah. Setelah selesai jangan bangga, jangan puas, tapi lakukan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, lalu kemudian kita mengatakan kepada Allah, Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Karakteristik yang ketiga dari kehidupan, di samping pertama adalah main atau permainan, main-main. Yang kedua adalah kelalaian, sesuatu yang melalaikan, ya. Wazinatun, perhiasan. Bahwa kehidupan dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Terlihat indah. Ingat janjinya syaitan, iblis di dalam Al-Quran, ya. La uzayyinan lakum ma fil ardi. Aku akan membuat indah semua yang ada di dunia ini, kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang, ya, kita terlihat indah. Selfie itu indah memang, ya, apalagi bisa dikirim ke IG dan sebagainya. Tapi nilai positif apa yang bisa kita dapatkan dari itu semua, itu pertimbangkan, ya kan. Ya, terlihat indah, sibuk itu terlihat mentereng. Apa kerjamu di sana, ya kan? Bagian apa ini? Wah, kebayang, ya, pakai baju yang official, pakai tas bermerek, pakai sepatu tampil, pakai blazer, bagi indah dia pokoknya kelihatannya, ya kan. Di balik itu kan kita nggak tahu. Misalnya suami ditinggal, anaknya nggak keurus dan sebagainya, nggak tahu. Kita makanya jangan terlihat, jangan suka terpana dengan sesuatu yang terlihat nampak saja. Tidak, jangan terlalu terpana itu semuanya, ya kan? Wazinatu wa tafakhurun bainakum. Yang keempat adalah karakteristik kehidupan dunia itu adalah tafakhur, berbangga-bangga, ya kan, bermegah-megah. Baru punya tas segini udah bangga, padahal ada yang lebih kaya lagi dari itu semua. Baru punya merek ini sudah bangga. Orang-orang yang bangga itu biasanya itu baru. Karena orang yang sudah terbiasa dia merasa biasa-biasa saja. Saya terkagum sedikit dengan seorang artis dia yang kaya luar biasa, ya kan, sampai punya jet pribadi. Tapi dia tidak pernah pamer itu kepada media. Apa dia bilang? Saya malu karena saya sering bertemu dengan teman-teman yang lebih berat dan lebih dahsyat dari saya, lebih kaya dari saya. Ya kan? Jadi nggak berani dia pamer. Nah, adanya rasa bangga walaupun tidak pamer itu tuh sebuah embrio untuk kita menjadi ujub dan sombong lama-lama. Hati-hati dengan rasa bangga. Karena itu adalah peringatan dari Allah, itu yang harus kita waspadai dan menjadi embrio adanya rasa sombong itu dari situ, rasa bangga. Di atas kebanggaan capaian-capaian kita jangan lupa ada yang lebih dari kita dari itu semuanya. Makanya hati-hati dan selalu minta kepada Allah, taqabbal minni, Allah terimalah amal ini, ya. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Yang kelima adalah karakteristik hidup adalah berbanyak berlomba memperbanyak harta dan anak. Mungkin kalau orang Indonesia nggak terlalu bangga punya banyak anak, ya. Tapi kalau orang Arab itu diantara yang dia iming-iming kepada perempuan kalau mau nikah, nanti saya kasih kamu anak yang banyak. Kalau orang Indonesia kalau dibilang kayak gitu, mau nggak jadi, malah nggak jadi, nggak mau. Karena kita sudah betul-betul mendarah daging sebuah mindset banyak anak itu susah gitu kan. Berarti berhasil itu. Kampanye 2 anak cukup. Berhasil meracuni nggak ya bahasanya kayak gitu tuh, meracuni ya. Berhasil mempola hidup kita, pikiran kita bahwa punya anak banyak itu repot, biayanya besar dan sebagainya, ya kan. Sampai kata-kata nenek moyang kita mengenai banyak anak menjadi rezeki itu udah nggak kepake. Lebih kuat mindset bahwa 2 anak itu cukup, ya. Jadi itulah kehidupan, berbanyak-banyakan harta. Kita punya mobil ini, udah yang penting punya mobil deh, apa aja. Nggak taunya begitu nyoba ini, nyoba yang lain, kayaknya pengen yang ini deh. Nambah terus. Semakin kita merasakan lebih enak, lebih indah, lebih nyaman, pasti kita nggak mau lagi yang lebih di bawahnya. Begitulah kehidupan dunia, kata Allah. Begitu, lomba-lomba untuk semakin lebih keren, lebih kaya, lebih bagus, lebih segalanya lebih, ya kan. Yang tidak mau lebih miskin, tidak mau. Ya kan, lebih susah tidak mau, ya. Kamathali ghaithin a'jabal kufar. Begitulah perumpamaan kehidupan dunia, seperti
Seperti hujan yang tanamannya membuat takjub kaum kafir. Ya kan? Kenapa Allah mengatakan membuat takjub kaum kafir? Karena orang beriman tuh nggak gampang kaget ya. Orang beriman tuh nggak gampang kaget mendapatkan kebaikan, mendapatkan karunia, nggak. Ya kan? Pada saat dia mendapatkan karunia, alhamdulillah. Pada saat dia udah musibah, innalillahi. Tapi orang-orang kafir, terutama kufur nikmat, orang beriman tapi kufur nikmat ada juga ya kan. Itu kalau mendapatkan karunia langsung takjub dan hayal lalai. Seperti orang kafir yang melihat tanamannya karena yang kena hujan lalu takjub karena kesuburannya. Sumayahiju fatarahu musfarro. Segitu kagetnya dia dan segitu kagumnya dengan tanam-tanamannya, akhirnya yang dia kagumi itu akhirnya menjadi apa kata Allah? Musfarro, menjadi menguning. Seperti orang kafir ya kan. Air hujan yang menakjubkan orang kafir karena menumbuhkan tanaman, kemudian tanamannya menghijau, subur, terlihat indah, lalu menjadi menguning. Tsumma yakunu hutama, lalu menjadi kayu bakar juga akhirnya. Kita biasanya kagum kepada barang pada saat belum dimiliki. Pada saat kita miliki, 1-2 kali pakai, selesai. Nanti kagum pada yang baik yang lain lagi, ya kan. Begitulah kehidupan. Ya kan, begitulah kehidupan. Kita selalu kagum pada apa yang belum dimiliki. Kalaupun sudah dimiliki, kagumnya pun hanya sementara. Nanti akan bosan. Nanti akan bosan. Bahkan kata Allah, yakunu hutama. Tanaman yang menyagumkan itu nanti akan menjadi kayu bakar juga. Lalu disia-siakan. Wa fil akhirati adzabun syadid, sementara di akhirat sudah menunggu adab yang besar. Wa maghfiratun minallah, tapi juga ada maghfirah dari Allah. Yang akan mendapatkan azab itu adalah orang yang kufur dengan nikmat Allah, sementara orang yang mendapat maghfirah adalah orang yang tentram, tenang, mendapatkan semua karunia Allah, mendapatkan kebaikan di alhamdulillah, mendapatkan musibah di innalillah. Orang-orang seperti ini, apapun yang terjadi dalam hidupnya akan menjadi kebaikan. Ya, akan menjadi kebaikan. Pada saat dia kaya, dia diampuni oleh Allah. Pada saat dia mendapat musibah juga itu menjadi pengurang dosa buat dia. Waridwanum minallah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan juga ada keridhaan dari Allah. Ketahuilah kata Allah, kehidupan dunia itu tidak lebih kecuali kesenangan yang menipu. Iya, benar kesenangannya. Mungkin bagi yang suka makan, dia pada saat mencicipi makanan enak, enak banget ya. Kedua, ketiga, bosan. Kita suka pada koleksi tas. Tas yang ini mengagumkan, seneng banget, diburu-buru, hunting. Begitu sudah didapat, bosan. Punya kamera juga begitu. Punya kamera ini datang lagi, tahun depan, edisi terbaru yang bagus lagi. Hilang yang ini sudah nggak dipakai lagi. Sandal, sepatu, pakaian, semuanya. Sudah punya rumah yang ini, pengen yang tipe begini lagi. Semuanya membosankan. Mata'ul ghurur, kata Allah. Kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu semua. Tidak ada kesenangan dunia ini yang tidak membosankan. Tidak ada yang tidak membosankan. Mungkin bahkan pasangan, baik itu pasangan perempuan atau pasangan laki-laki, sebenarnya juga bosan juga. Cuma karena ada aturan hidup, tidak boleh gonta-ganti pasangan dan sebagainya, aja kita bertahan tuh. Seandainya ada sebuah regulasi dalam hidup agama tidak melarang, yang namanya tukar tambah pasangan, mungkin itu naudzubillah min dzalik. Mungkin begitu. Karena emang hati kehidupan yang membosankan. Membosankan semua, benar. Ya, cobalah telusur pada hati kita, apa sih yang tidak membosankan dalam hidup ini. Hobi pun seperti itu. Jangan dipikir bahwa hobi yang menjadi profesi, seperti orang yang suka bulu tangkis, hobi ini dan itu, nyanyi dan sebagainya, nggak bosan. Bosan juga dia. Ada saatnya dia nggak mau nyanyi lagi. Ada saatnya dia ingin lepas raket dan sebagainya. Ada semua seperti itu. Tidak ada yang tidak membosankan hidup itu. Karena apa? Semuanya itu hanya kesenangan yang menipu semuanya. Tidak dibuat abadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang fitrahnya seperti itu.